Pak, Bapak kemit, Pak. Iya, ya, bentar, bentar. Saya ulangi ya, tadi di mute jadi nggak kedengaran. Saya ulangi lagi. Listrik bolak-balik, arus dan tegangan. I sama dengan I maksimum sin omega T. V maksimum sin omega T. V efektif sama dengan V maksimum per akar 2. I efektif sama dengan I maksimum per akar 2. Ya, nilai omega itu 2pi F. Bisa juga omega itu 2pi per T. F itu frekuensi, T itu periode. Kemudian arus dan tegangan rata-rata. Arus rata-rata sama dengan 2I maksimum per Pi atau 0,637 I maksimum. Terus kalau V rata-rata 2V maksimum per Pi atau 0,637 V maksimum. Impedansi adalah total hambatan ya. Total hambatan. Nilainya Z sama dengan V dibagi I ya. Atau masih yang hubungan V I kali R ini seidentik kayak gini ya. Nanti R sama dengan V dibagi I sama saja. Boleh di screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Ini soalnya ya Bapak ambil dari LKS, nanti cek di LKS kalian ya. Kabel sinyal dengan tegangan dinamo didefinisikan V sama dengan 4,5 akar 2 sin omega T. Dinamo dihubungkan dengan lampu memiliki hambatan R sama dengan 15 ohm. Arus efektif I efektifnya berapa? I efektif itu sama I maksimum dibagi akar 2. Dan di sini rumusnya kan V sama V maksimum sin omega T. Jadi V maksimumnya itu V maksimumnya adalah 4,5 akar 2. Berarti kita cari V, sorry ya, kita cari ya V maksimum sama dengan I kali R. Nah, karena ini pakai V maksimum berarti I maksimum. Ya, berarti kalau saya cari I maksimum sama dengan V maksimum per R. V maksimumnya adalah 4,5 akar 2, R-nya adalah 15. Jadi dapatnya berapa ini? 4,5 bagi 15. Berarti 4,5, 0,3 ya. 0,3. I maksimumnya adalah 0,3 akar 2. Ini baru masuk sini. Jadi I efektif sama dengan 0,3 akar 2 dibagi akar 2. Kita coret akar 2-nya, jadi I efektifnya adalah 0,3 ampere. Udah, screenshot dulu nomor 1. Kita lanjutkan soal berikutnya. Kapasitor dengan sebesar 2 nanofarad. Jadi kapasitornya 2 nanofarad. Berarti 2 kali 10 Pak min 9 nano itu 10 Pak min 9 farad. Jika arus sumber bertegangan dengan frekuensinya 25 Hz, maka reaktansi yang dimiliki kapasitor. Ini belum diajarkan ya, di rumus itu tidak ada. Saya terangkan nanti di uji kompetensi kedua ada reaktansi kapasitor Xc itu sama dengan 1/4 omega kali C. Rumusnya seperti ini. Xc itu ya reaktansi
kapasitor. Ya, kita cari omega. Omega itu 2πf. Berarti 2π kali F-nya 25, omeganya sama 50π. Dan C, jadi XC sama dengan 1/50π kali C-nya adalah 2 kali 10 Pak min 9. Jadi XC sama dengan 50 kali 2, 100. 100π, ya 10 pangkat 9 naik ke atas 10 pangkat 9. Jadi XC-nya adalah 10 pangkat 9 per 10 pangkat 2π. Jadi dapatnya 10 pangkat 7 per π. Ini kalau kalian hitung, karena ini jawabannya bentuknya seperti ini. Ini kalau kalian hitung, dapatnya adalah 3,18 kali 10 pangkat 6. Ya, screenshot dulu. Jadi nanti kamu hitung seperti ini. 10 pangkat 7 dibagi 3,14. Nah, nanti dapatnya ini. Ya, screenshot dulu. Nomor berikutnya. Sebuah resistor dengan hambatan 100 ohm. Jadi R-nya 100 ohm dirangkai dengan transformator jika arus diukur dengan ampere meter jarum menunjukkan 3 mili ampere. Jadi arus yang terukur. Arus yang terukur itu namanya arus efektif. Yang terukur itu efektif 3 mili ampere. Berarti 3 kali 10 pangkat min 3 ampere. Arus puncak ke puncak adalah, jadi kalau arus puncak ke puncak itu gini, kita cari arus maksimumnya, I maksimum. I maksimum itu tadi rumusnya, kalau I efektif itu sama dengan I maksimum per akar 2. Berarti kalau saya cari I maksimum itu adalah I efektif dikali akar 2. I efektifnya adalah ini satuannya adalah miliampere, jadi biarkan miliampere aja ya, nggak perlu diubah ke ampere karena jawabannya miliampere semua, biarin miliampere. Jadi 3 miliampere kali akar 2, jadi I maksimum itu sama 3 akar 2 miliampere. Belum selesai. Arus puncak ke puncak, jadi kalau dibuat ilustrasi gambar, misalnya arusnya ini bentuk sinusoida. Jadi ini maksimumnya di sini 3 akar 2. Nah, ini ke sini min 3 akar 2. Jadi puncak ke puncak itu dari sini ke sini. Dari puncak ke puncak berarti jawabannya dari puncak ke puncak. Jadi 2 kalinya ya, 2 kali 3 akar 2. Jadi 6 akar 2 miliampere. Ya, screenshot dulu. Jadi screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Bentar ya, geser susah. Perhatikan kurva tegangan bolak-balik di bawah ini. Fungsi yang tepat menggambarkan kurva adalah ini, jarak ini ke sini itu V maksimum. Jadi rumusnya V itu V maksimum sin omega T. Jadi V maksimumnya sudah ketemu, V maksimumnya adalah 7 volt. Nah, kita lihat di sini, ini ada waktu milisecond. Waktunya milisecond. Waktu yang diperlukan untuk 1 kali gelombang, ya, ini kan 0. Waktu yang diperlukan untuk 1 kali gelombang, berarti sampai sini, berhenti di sini. Ini waktunya adalah 10 milisecond, berarti waktu untuk 1 gelombang itu periode.
periodenya adalah 10 milisecond. Berarti 10 kali 10 pangkat min 3 second. Jadi periodenya adalah 10 pangkat min 2 second. Nah, dari sini kita cari omega 2pi per T. Ya, 2pi, T-nya 10 pangkat min 2 naik ke atas. Jadi omeganya ini 2pi kali 10 pangkat 2. Jadi omeganya adalah 200 pi radian per second. Baru masuk ke sana. Ini juga masuk sini. Jadi V sama dengan ya V maksimum 7 sin omeganya 200 pi T. 7 sin 200 pi T, jawabannya B. Ya, screenshot dulu jawaban nomor 4. Ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Jadi screenshot ya, lanjut ya. Perhatikan hubungan antar besaran berikut. Pernyataan yang benar berkaitan dengan tegangan dan arus induktor adalah sebanding dengan frekuensi tegangan ya, tegangan. Coba kita cek. Tegangan itu rumusnya kan V maksimum sin omega T. V sama dengan V maksimum sin 2pi Ft. Jadi sebanding dengan frekuensi. Ya, arus, tegangan itu semua sebanding dengan frekuensi. Berarti ini betul. Berbanding balik dengan frekuensi salah. Sebanding dengan nilai induktor. Ya, sebanding dengan nilai induktor. Berbanding terbalik dengan induktor. Nah, kita cek 1 dan 3 ya. Nah, di sini V sebanding dengan arus sebanding dengan ya. Di sini saya terangkan kalau kita mencari ya V itu kan I kali R. Nah, di dalam induktor I kali XL. Rumusnya ini ya. Kalau induktor itu nanti, ini belum saya terangkan karena dia di bab kedua, sub bab berikutnya, maksudnya di uji koherensi kedua. Ini saya terangkan. Ini adalah hambatan induktor. Nah, kalau biasa kita kenalkan V sama I kali N. Tapi kalau hambatan induktor itu rumusnya V sama I kali XL. Nah, nilai XL ini sama dengan omega kali L. Jadi V sama dengan I kali omega kali L. Berarti V-nya ini sebanding dengan L induktansi. Ini L itu induktansi, induktor. Berarti sebanding. Berarti jawabannya 1 dan 3. Screenshot dulu. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Saya lanjut. Frekuensi tegangan adalah 0,25 Hz. Kita cek ini satuannya milisecond. Waktu untuk satu gelombang, ini waktu untuk satu gelombang itu 4 detik. Berarti di sini 4 milisecond. Berarti periodenya 4 milisecond. Jadi 4 kali 10 min 3 second. Ditanya yang pertama frekuensi. Frekuensi itu seperti 4 kali 10 min 3. 10 pangkat 3 naik ke atas ya. Jadi 10 pangkat 3 per 4.
1/3 itu 1000. 1000 bagi 4 itu 250 Hz. Jadi jawaban satu salah. Terus berikutnya tegangan puncak ke puncak. 2. Tegangan V puncak ke puncak. Puncak ke puncak ini kan 10. Ini ke sini 10. Berarti 10 tambah 10 20. Berarti 2 kali 10. 20 volt. Nomor 2 betul. Nomor 3, V efektif. V efektif itu V maksimum per akar 2. Di sini yang terlihat di sini 10 volt ini adalah V maksimum. Ya. Jadi V maksimumnya 10. V maksimumnya 10. Jadi V efektif sama 10 per akar 2. Dirasionalkan akar 2 per akar 2. Jadi 10 akar 2 per 2. Jadi V efektif sama dengan 5 akar 2 volt. Jadi salah. Nomor 4, VRMS itu sama dengan V efektif, itu sama istilahnya ya. VRMS dengan V efektif itu sama. Tadi nilainya berapa? 5 akar 2 volt. Ini udah dihitung nih. Jadi nomor 4 betul. 2, 1, 3 salah. 3 salah. 1, ada 3 salah. Ada 3 salah. 1, 2, 2, sorry. Yang betul 2, 4 ya. 2, 4. Coba cek 5 betul nggak? Kecepatan sudut omega. Omega itu 2πf. Berarti 2π, F-nya 250. Jadi omeganya adalah 500π radian per second. Berarti nomor 5 salah. Jadi ini tidak ada pilihan jawabannya. Yang benar adalah 2 dan 4. Yang benar 2 dan 4. Kita screenshot dulu. Dari screenshot kita lanjut soal berikutnya. Sebuah resistor R itu 300 ohm. Dirangkai seri dengan induktor L 15 mH. Berarti 15 kali 10 pangkat min 3 Henry. Dipasang tegangan dengan frekuensi itu 25 Hz. Nah, ini kan kalau digambar seperti ini. Ini resistor F dirangkai seri dengan induktor L. Ini materi nanti sebenarnya di uji kompetensi kedua. Uji kompetensi 1 ini belum diajarkan. Jadi saya tambahkan aja. Nah, untuk mencari impedansi total itu Z sama dengan akar ya R kuadrat per plus L kuadrat XL kuadrat. Ya, XL-nya itu gimana XL-nya? XL itu omega kali L. Ya, omega kali L. Ya, omeganya 2πf kali L. Berarti 2 kali pi 3,14 karena jawabannya nggak ada pi. Kali frekuensi 25 kali L-nya 15 kali 10 min 3. Jadi XL-nya ini kalau dihitung itu dapatnya adalah 2,356 ohm. Berarti kalau dicari Z-nya ini akar 300 kuadrat tambah 2,356 kuadrat. Anggap aja 4. Jadi ini hampir mendekati ya sama aja ini karena ini terlalu kecil. Jadi kayak diabaikan. Jadi kalau ini cari kan jadinya 90000 tambah ini hampir
mungkin 5, ya berapa ini, 5,5. Jadi mendekati Z-nya ini mendekati ya akar 9 ini, sorry, 90.000. Jadi ya Z-nya itu mendekati, kan 90.000 tambah 5,5 kan kayak diabaikan 5,5-nya karena terlalu kecil. Jadi mendekati, balik lagi 300. Jadi tidak ada jawabannya. Ada jawabannya. Screenshot dulu. Ya, kalau sudah Bapak lanjut soal berikutnya. Sebuah voltmeter membaca nilai tegangan 200 volt. Kalau yang terukur terbaca, berarti ini V efektifnya adalah 200 volt. Digunakan untuk mengukur tegangan dengan frekuensi 75 Hz. Artinya apa? Kita cari yang pertama, V efektifnya. V efektifnya ya 200 volt. Jadi jawaban A salah. B, tegangan maksimum, V maksimum sama dengan V efektif dikali akar 2. 200 akar 2. Ini salah. Tegangan rata-rata V rata-rata tadi rumusnya apa? Ya, V rata-rata 2 V maksimum per V. Ya, berarti 2 kali V maksimumnya adalah 200 akar 2 per V. Jadi 400 akar 2 per V. Jawabannya C. Dari puncak ke puncak, yang D itu puncak ke puncak, V puncak ke puncak, 2 kali V maksimum. V maksimumnya 200 akar 2. Jadinya 400 akar 2. Ini salah. Tegangan sesaat V itu V maksimum sin omega T. Ya, jadi V maksimumnya 400, V maksimumnya 200 akar 2. Untuk yang jawaban E ya. 200 akar 2 sin, kita cari omega. Omega itu 2pi F. Berarti omega itu 2pi kali 75. Jadi omeganya adalah 150 pi. Ini masuk sini. Sin 150 pi T. Berarti ini salah. Jawabannya C, screenshot dulu. Dari screenshot semua, kita lanjut lagi soal berikutnya. Suatu sumber I sama dengan 24 akar 2 sin 10 pi T. Berarti I sama dengan I maksimum sin omega T. Berarti I maksimumnya ini, omeganya ini. Dihubungkan dengan tegangan R 12 ohm. Ditanyakan arus efektif. I efektif sama dengan I maksimum per akar 2. I maksimumnya 24 akar 2 per akar 2. Jadi I efektif sama dengan 24 ampere. Terus ditanyakan tegangan efektif. V efektif sama dengan I efektif dikali R. Jadi V sama I kali R. I efektifnya 24 kali R-nya 12. Ya, 24 kali 12. 288 volt. Jadi dasar hukumnya itu dari V sama I kali R.
Nah, kalau V ya V efektif, I I efektif gitu, menyesuaikan. Kalau nanti V maksimum, I maksimum gitu. Jadi jawabannya 24 dan 288. Jawabannya D. Screenshot dulu. Dah, udah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Jika satu kotak mewakili tegangan 2 volt, jadi satu kotak itu 2 volt, dan waktunya sebesar 3 milisecond. Jadi satu kotak mewakili 3 milisecond. Ini kuncinya di sini. Ditanyakan besar tegangan maksimum. V maksimumnya berapa dan frekuensinya adalah berapa. Gini, kita buat garis bantu seperti sudut grafik sin ya. Nah, maksimumnya kan di sini nih. Berapa kotak dari sini? Bawah ke atas ini. 1, 2, 3, 4. Mohon maaf tadi Bapak terkeluar sendiri karena sinyal. Lanjut ya. Jadi kita lihat di sini berapa kotak. Ini kotak ke atas tuh berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak. Ya, 5 kotak. Jadi V maksimumnya itu 5 kotak. Padahal satu kotak tadi 2 volt. Jadi 5 kali 2 berarti 10 volt. Terus untuk mencari frekuensi kita cari ini ya. Kita lihat satu gelombang itu berapa waktunya. Satu gelombang ini, satu gelombang. Ini berapa kotak? Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kotak ya. Betul, Nek? 13 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ya. 13 kotak ya. 13 kotak ya. Jadi periodenya adalah 13 kotak. Satu kotak itu 3 milisecond. Jadi 39 milisecond. Kita karena jawabannya pembulatan, kita dekatkan aja ini, kita mendekati aja ini, mendekati 40 milisecond biar mudah. Karena jawabannya ini dibulatkan. Dibulatkan. Kamu lihat jawabannya kan dia bulat, angkanya bulat. Nah, berarti sama dengan 40 kali 10 min 3 second. Jadi 4 kali 10 pangkat 2 min 2 second. Cari frekuensi seperti 4 10 min 2. 10 min 2 naik atas, 100 dibagi 4. Frekuensinya 25 Hz. Ya, jadi jawabannya 10 dan 25. Jawabannya D, screenshot dulu.
Udah, kita lanjut soal berikutnya. Arus bolak-balik mengikuti fungsi I sama dengan 2 sin 100 pi T. Jadi I sama dengan I maksimum sin omega T. Jadi I maksimumnya 2, omeganya 100 pi. Jadi jawaban A, I maksimum 2 ampere. B, arus puncak ke puncak itu 2 kali I maksimum. Jadi sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 ampere. C, arus road mean square atau IRMS itu sama dengan I efektif. Itu sama dengan I maksimum per akar 2. 2 per akar 2. Kita rasionalkan akar 2 per akar 2. Jadi I efektif sama dengan 2 akar 2 per 2. Jadi I efektifnya adalah akar 2 ampere. Terus D, frekuensi. Untuk mencari D itu dari omega sama dengan 100 pi. Omega itu 2 pi, F sama dengan 100 pi. Jadi F sama dengan 100 pi